Sobat Cerdas, selamat datang di video kita. Kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan itu dan bagaimana pemerintah mengatur kebijakan itu untuk perekonomian kita? Kita akan menjelajahi sejarahnya, pengertian dan lingkupnya, serta tahapan dan tujuan dalam kebijakan fiskal. Siapkan catatan kalian dan mari kita mulai memahami dampak kebijakan fiskal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat pembiayaan tanpa memikirkan dampaknya terhadap pendapatan nasional. Saat terjadi depresi melanda, penerimaan pemerintah menurun, memaksa pengeluaran pemerintah juga ikut berkurang, yang pada gilirannya pada kondisi tersebut semakin memperburuk keadaan ekonomi. Adanya keterbatasan kebijakan moneter tersebut tidak mampu merangsang investasi di saat depresi, karena penurunan harga membuat investor ragu. Pemerintah harus berani dalam berinvestasi untuk proyek menggerakkan ekonomi, bukan hanya mengandalkan sektor swasta. Dasar pemikiran ini didasarkan pada teori Keynes yang dikenalkan dalam The General Theory of Employment, Interest and Money pada 1936 yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal terhadap stabilitas ekonomi. Tahukah kalian apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan suatu bagian dari kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan penerimaan yang mencakup kebijakan politik, kebijakan manajemen hutang, dan kebijakan mengenal perusahaan negara. Yang kedua, ada kebijakan pengeluaran yang mencakup kebijakan subsidi, kebijakan pekerjaan umum, dan kebijakan pengeluaran transfer. Kalian pernah kepikiran gak sih bagaimana pemerintah itu bikin kebijakan fiskal? Ternyata banyak tahapan yang perlu dilalui loh. Pertama, policy problem. Nah, ini terjadi ketika kebijakan fiskal berjalan tidak efektif. Kedua, adalah policy alternatif. Ada banyak pilihan solusi untuk memecahkan masalah itu. Yang ketiga adalah policy action. Nah, ini adalah tahapan eksekusi untuk pelaksanaan solusi yang telah dipilih. Yang keempat adalah policy outcomes. Nah, apa sih yang dihasilkan atau apa yang didapat dari pelaksanaan solusi tersebut? Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu policy performance. Sejauh mana kebijakan itu dapat mencapai tujuan yang telah dibuat. Nah, setelah tahu tahapan kebijakan fiskal, untuk menganalisisnya diperlukan problem structuring, forecasting, recommendation, monitoring, evaluation, dan practical inference. Adapun 6 pokok instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal menurut Aba Pelener dalam Sutrisno tahun 1983 yaitu 1. Buying and selling. Buying yang artinya pembelian barang, sedangkan selling penjualan barang yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Giving and taking, di mana giving berarti pemberian yang berupa subsidi dan bantuan sosial, sedangkan taking adalah pengambilan berupa pemungutan pajak dan retribusi. 3. Lending and borrowing. Lending adalah pemberian pinjaman seperti perumahan murah dan kredit, sedangkan borrowing adalah pinjaman pemerintah seperti obligasi. Adapun tujuan utama dari kebijakan fiskal menurut ML Jingan 2004 yaitu untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan investasi optimal, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi, menanggulangi inflasi, dan mendistribusikan pendapatan nasional. Lalu, apa saja sih jenis-jenis kebijakan fiskal? Ternyata jenis kebijakan fiskal itu ada dua loh. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah langkah yang diambil pemerintah untuk menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak agar daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan ini diambil ketika ekonomi mengalami resesi dan banyak pengangguran. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif merupakan suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Melalui artikel yang berjudul Fiscal Policy Instrument for Inclusive Labor Market, a Review yang dituliskan oleh Ernest et al. Pada tahun 2025, kebijakan fiskal dapat dijadikan 1. Stimulasi pekerjaan. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan lapangan kerja melalui program penciptaan pekerjaan publik. 2. Redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. 3. Partisipasi perempuan. Kebijakan perawatan seperti cuti melahirkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja. 4. Pelatihan dan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 5. Inovasi kebijakan. Kebijakan fiskal yang terintegrasi dan menciptakan lapangan kerja yang inklusif.
Ya, itu dia Sobat Cerdas, kita telah menjelajahi bersama apa itu kebijakan fiskal. Semoga wawasan ini dapat menginspirasi kalian untuk mengetahui dampak di sekitar kita. Terima kasih sudah belajar bersama dan bye-bye! Halo Kim. Hai, ini Biar the Scene kita sebelum next video. Kita diajak foto.